Basofi chapter 1130, beda lagi siluetnya. Sekali lagi kita digocek nih sama Oda Sensei. Aturan pertama ngikutin One Piece, jangan percaya siluet yang dibuat sama Oda. Siluetnya siapa? Sabar, tunggu dulu. By the way, kalian pasti udah tahu kalau anime One Piece itu akan libur selama 6 bulan. Animenya kan terakhir sampai di Hachinosu, Garp versus Kuzan, dan Koby mengeluarkan galaksi Amnesty Impact. Dan rangkaian cerita Egghead ini akan berlanjut lagi di April 2025. Tapi animenya nggak libur, animenya tetap lanjut dengan diisi remaster version dari Arc Fishman Island. Masih agak lumayan lah ya. Tapi sayangnya di versi manga kita akan libur selama 2 minggu ke depan. Sedih sih, tapi ya gimana? Biarin Oda Sensei istirahat dan punya waktu sama keluarganya lebih banyak lagi. Dan jangan lupa nonton video pembahasan chapter 1129. Kalau sudah langsung balik lagi ke sini dan siapin makan, minum, snacknya. Saya akan menemani kalian semua dan kita mulai ke pembahasannya. Kita mulai dari cover story-nya yang mulai tegang nih. Si anak iblis Yamato dan ziarah kubur kuil suci Inari volume 17. Seseorang mencuri katananya saat mereka tidur. Lah, siapa coba yang berani mencuri ini pedang yang dijaga sama Yamato nih? Gokil juga. Tambah seru asli. Dan lah, ayo guys, kita masuk ke dalam ceritanya yang berjudul Pangeran yang Terkutuk. Udah tau lah kalian nih. Cerita dibuka dengan keadaan di kapal bajak laut raksasa yang masih di lautan. Franky di sini berkata, "Dengarkan kami para kesatria, kita hentikan pencarian teman-teman kita yang hilang." Pada kaget, apa? Franky lalu ngomong nih, "Pencarian kita tidak membuahkan hasil, tapi aku yakin semua akan baik-baik saja. Kalian bisa bertaruh bahwa mereka semua aman. Terima kasih sudah membantu kami untuk mencari." Robin di sini berkata, "Itu benar. Kita tunggu saja mereka di Elbaf. Mereka pasti bisa sampai ke sana." Jinbe, "Benar sekali. Kita sudah berusaha semampu kita. Bahkan jaringan Hyuku juga tidak berhasil. Kami hargai usaha kalian." Brook yang sangat logis, "Kita kehabisan makanan. Tidak lucu kalau kita yang mati kelaparan kan?" Brookie di sini bilang, "Begitu ya. Kalau yang bilang begitu krunya sendiri, ya sudahlah. Baiklah, sudah diputuskan. Semuanya, ayo kita ke Elbaf. Yeah! Mari kita rayakan kepulangan kita. Tapi bos, kita kehabisan makanan dan sakenya." Aduh, seru banget ya. Padahal temennya pada hilang nih. Ya, tapi kru topi jerami itu kepisah kayak gini udah biasa kan ya hampir setiap arc. Terus kita ke tempatnya Luffy dan yang lainnya nih. Besar sekali. Hei, coba lihat pohon ini. Umurnya pasti sudah ribuan tahun kan? Dan kita melihat di sini pemandangan sebuah kastil dengan tiupan angin salju, ditambah ada sebuah jembatan panjang mengarah ke sebuah pohon raksasa. Di sini pada ribut. Lihat, ada pohon lagi, besar sekali. Hei, itu gunung bukan ya? Di sini dingin sekali. Lihat itu, ada jembatan gantung. Buset, panjang bener ya. Nami berkata, "Tempat ini luas banget sampai bikin aku pusing." Tiba-tiba mereka sadar bahwa ada raksasa di jembatan gantung ini mengarah ke mereka. Wah, ada raksasa yang sedang kesini. Cepat sembunyi. Yang ternyata ini adalah teman-temannya Hajrudin di bajak laut raksasa yang baru. Si dokter kapal Gert, aku nggak tahu. Gert, kita pakainya Gert aja ya. Dan si chef Goldberg, mereka lagi ngobrol nih sama burung hantu. Gert berkata, "Aku tidak paham dengan Hajrudin. Kenapa dia membiarkan orang gila itu bergabung dalam kru kita dari awal?" Goldberg menjawab, "Ya karena dia navigator yang handal kan." Oh, ini maksudnya berarti si Road nih yang kemarin muncul. Gert di sini kesel. "Aku tidak tahan dengan kelakuannya. Orang-orang boleh bilang Loki adalah aib dari Elbaf, tetapi julukan itu lebih cocok untuk Road." Goldberg ketawa. Road mungkin malah tidak peduli kau panggil begitu. Gert bertanya pada burung hantunya, "Kau yakin dengan apa yang kau lihat, Piper? Gagak orang bodoh itu membawa sebuah kapal kecil kan?" Maksudnya mungkin, "Iya aku lihat." Goldberg ketawa lagi. "Kita harus menangkap penyusup, tapi Rod malah menyelundupkan penyusup. Gimana sih?" Gert berkata, "Kita akan melaporkannya pada tetua Jarul setelah menemukan mereka." Luffy dan yang lainnya ternyata sedang bersembunyi di belakang mereka. Tapi seperti biasa Luffy malah penasaran ya. Usopp jengkel, "Jangan ke sana Luffy." Luffy malah menjawab, "Tapi mereka kelihatan seperti orang baik." "Hei, tunggu, jangan ke sana." Usopp di sini bahagia tapi sekaligus bingung gitu. "Kalian dengar tadi? Mereka bilang ini Elbaf. Kita sampai di sini." Sanji, ya biasalah ya. "Aku tidak menyangka akan bertemu raksasa cantik." Luffy, "Hei, di sini." Kami langsung menutup mulutnya Luffy dengan kesel. "Dasar bodoh, kau tidak dengar? Mereka sedang mencari penyusup." Gert dan Goldberg sadar seperti ada sesuatu di belakang mereka. Mungkin kita salah dengar. Kayaknya sih begitu. Dan mereka pun sampai di tempatnya Road. "Hei Road, kau di dalam." Terus Luffy dan yang lainnya berusaha untuk menyeberangi jembatan gantung ini. "Wow, jembatannya goyang, panjang banget." Zoro berkata, "Kita harus bergegas. Kita tidak bisa kemana-mana jika ada yang datang lagi."
Dan kita melihat di sini jembatan gantung yang sangat besar di mana di bawahnya ada banyak serigala raksasa yang mengincar. Nami jengkel, jembatan ini kan untuk raksasa, jarak antar kayunya lebar banget dan hutan di bawah sana penuh dengan serigala raksasa. Tapi Chopper dengan santai, tenang saja Nami, aku sudah sering melewati jembatan gantung begini. Kau nanti akan terbiasa kok. Usopp seneng dan panik lagi. Ini adalah ujian untuk membuktikan bahwa kita adalah kesatria yang layak. Dan Luffy di sini hanya terdiam seperti mendengarkan sesuatu. Zoro bertanya, ada apa Luffy? Luffy langsung serius. Kau merasakannya? Aku jadi merinding. Sanji sadar ada yang nggak beres. Kita sebaiknya jangan ke sana kan? Zoro malah bilang, baiklah kalau begitu aku saja yang kau juga tidak boleh pergi. Jangan seenaknya masuk ke dalam hutan. Sanji di sini ngamuk nih. Tapi seperti biasalah ya kapten kita. Aku mendengar sesuatu seperti ini waktu kita di negeri Balok tadi. Ada raungan yang sepertinya berasal dari bawah sini. Aku pergi dulu ya. Nami Chopper kaget. Luffy langsung meloncat ke bawah. Apa? Hei Luffy, kau mau kemana? Ada serigala di bawah sana. Usopp di sini masih sok berani. Ini mah gak ada apa-apanya buat Usopp sang kesatria pemberani. Sambil gemeteran tapi. Dan ya seperti biasa Luffy pergi meninggalkan teman-temannya karena rasa penasarannya. Kita lalu kembali ke kapal raksasa nih. Di sini Dory dan Brogy ngamuk. Apa? Mereka bilang kita yang menyerang Elbaf. Robin cuma berkata, di koran sih begitu. Brogy bingung, kenapa mereka berbohong sih? Tolong bacakan korannya, terlalu kecil, gak kelihatan. Robin, akan kubacakan. Bajak laut kesatria raksasa telah bangkit setelah menghilang selama 100 tahun. Mereka membakar Egghead bersama dengan Yonko, Luffy si topi jerami. Kapten dari kru legendaris ini, Brogy si ogre merah dan Dory si ogre biru, masing-masing telah mendapatkan bounty yang baru sebesar 1,8 miliar berry. Pada kaget, mereka mengganti bounty kita 1,8. Kita kan gak berniat buat kembali jadi bajak laut. Raksasa di sebelah Dory dan Brogy ngomong, bounty kalian dulunya 100 juta. Ini kenaikan yang sangat drastis loh. Oh ya, ini bounty barunya Luffy sama kru topi jerami yang lainnya juga belum dilihatin ya. Chapter depan mungkin. Dan di sini, aduh ya Allah Robin. Pakai kacamata cantik banget. Anyway, Robin berkata, bounty ini berubah sejak 100 tahun yang lalu. Ini bounty yang wajar untuk kapten seperti kalian. Dan mereka juga menyalahkan Luffy sebagai pembunuh Vegapunk. Apa? Franky jengkel. Mereka selalu seenaknya saja mengubah cerita. Lilith semua ketawa. Jadi kalian yang membunuh gue ya. Franky masih kesal. Diam kau. Kami bertarung mati-matian untuk menyelamatkan kalian tahu. Brook tiba-tiba nyeletuk. Foto ini kapan diambil ya? Jinbe menjawab, World Economic Journal atau korannya si Morgan nih, entah bagaimana selalu bisa mendapatkan foto seperti ini, bahkan di Egghead. Siapapun fotografernya pasti bayarannya sangat mahal. Robin lalu menyadari sesuatu. Hei, saat Luffy berubah menjadi bentuk kebebasan ini, memangnya dia punya tanda X di tangannya ya? Pada bingung, entahlah, dia selalu lompat ke sana kemari, jadi susah untuk dilihat. Robin lalu berkata, ada yang aneh. Foto tangannya tidak jelas, tapi tanda X ini jelas sekali. Franky tanya, kenapa kau memikirkan tanda itu? Robin berkata, rasanya seperti pernah lihat. Aku ada pembahasan menarik tentang tanda X ini. Tonton video ini sampai selesai loh ya. Dory tiba-tiba bertanya, jadi si topi jerami sekarang sudah resmi sejajar dengan si rambut merah ya? Brogy berkata, bahkan si bocah sombong Hajrudin juga berada di bawah bendera kalian kan? Dan fakta mengejutkan di sini guys. Kashi di sini ngomong, bocah kasar itu sebenarnya adalah anak raja loh. Franky kaget. Hah, yang bener? Kashi menjawab, sebenarnya dia sendiri yang ingin pergi menyelamatkan kalian, tapi kami lebih senior dari dia. Jadi kamilah yang pergi. Selain itu, harus ada orang yang mengawasi pembuat masalah di Elbaf. Hah? Masalah apa? Raksasa ini bilang, masalah ini dimulai semenjak kapten kita menghilang. Jadi Elbaf itu punya pangeran yang lain. Ketika dia lahir, dia disebut sebagai pangeran yang terkutuk. Dia benar-benar tenggelam dalam kegelapan. Dan beberapa tahun yang lalu, dia dijatuhi hukuman pasung atau salib. Dia pernah melarikan diri, tapi kami semua kesatria Elbaf berhasil menangkapnya lagi. Franky kaget. Apa? Semua kesatria Elbaf? Jinbe sadar. Jangan-jangan namanya... Raksasa ini berkata lagi, begitulah, dia sepertinya benar-benar gila. Kalian tahu, ada legenda buah iblis yang diberikan secara turun-temurun di keluarga kerajaan. Dia sangat ingin memakan buah itu, sampai-sampai dia berani membunuh ayahnya sendiri, sang Raja Herald. Karena itulah kami tidak akan membiarkan pangeran terkutuk itu kabur lagi. Jika Loki sampai berhasil melarikan diri, semuanya akan berakhir. Dia adalah aib dari Elbaf. Dan kita akhirnya melihat raksasa yang dipasung. Dan ini adalah Loki. Tuh, siluetnya beda banget. Di sini dia berhelm tanduk dengan membawa kayak senjata di punggungnya, tapi entah ujungnya bentuknya apa ya. Terus gesper sabuknya gambar tengkorak dengan mahkota menunjukkan dia adalah seorang pangeran dan dia di sini sedang dirantai di tengah badai salju di
Dia dirantai di pohon ini kayaknya ya. Terus di depannya ada Luffy. Loki berkata, siapa namamu? Luffy seperti biasa, aku Luffy, orang yang akan menjadi raja bajak laut. Loki hanya berkata, raja. Luffy lalu bertanya, ini di mana sih? Kau siapa? Dengan lantang Loki berteriak, ini adalah Pulau Perang, kerajaan Elbaf yang agung. Banyak yang bilang inilah tempat terlahirnya perang. Aku adalah Dewa Matahari yang akan mengakhiri dunia. Loki! Dan chapter ini selesai dengan kita melihat Pulau Elbaf berupa pohon besar dengan 2 tingkatan yang bisa kita lihat. Daerah bawah adalah tempat bersalju dan di atasnya mungkin tempat pemukiman para raksasa. Dan kita akan libur selama 2 minggu. Udah, ya nggak apa-apa. Udah biar istirahat. Sehat-sehat udah Sensei. Gas lah kita bahas nih. Pertama, pohon besar ini. Kemungkinan teori Yggdrasil yang sama dengan mitologi Nordik ya, itu benar-benar dipakai dan terjadi di sini sama Oda Sensei. Cuman mungkin kalau di legenda Nordiknya kan terbagi menjadi 9 dunia nih pohonnya. Tapi di sini mungkin yang terlihat baru 2 atau mungkin memang 2, nggak tahu deh. Lantai bawah yang digunakan sebagai penjara raksasa dan lantai yang atas yang menjadi pemukiman para raksasa atau mungkin ada tempat yang lain aku nggak tahu, nggak kelihatan atau gimana ya, kita tunggu aja lah. Dan di sini Elbaf tulisannya agak beda nih. Elbaf yang kita tahu kan ELBAF yang dibalik menjadi Fable atau Fabel. Tapi di sini tulisannya berubah menjadi ELBAPH. Pakainya PH di belakangnya bukan F. Meskipun secara pelafalan bahasa Inggris sama-sama disebut F sih ya. Cuman ini terjemahan kan belum resmi. Jadi kita nunggu aja di Manga Plus yang versi resminya. Tapi bisa aja perubahan ini tuh resmi gitu karena Oda juga pernah bikin yang kayak gini. Dari yang tadinya kita tahu namanya adalah Pulau Raftel, RAFTEL, ternyata itu adalah pelafalan dalam bahasa Inggris Loftel. Jadi ya kita tunggu aja lah. Terus yang pengen aku bahas berikutnya adalah tanda X di foto baru Luffy yang ada di koran World Economic Journal. Pasti bakal pada mikir nih, X ini berhubungan dengan kejadian di Alabasta ketika Luffy dan kawan-kawan berpisah dengan Vivi dengan menunjukkan tanda X yang ada di tangannya sebagai bukti bahwa mereka tetaplah nakama. Aduh, itu momen yang memorable banget asli di Alabasta. Dan aku pun juga mikir begitu. Pertanyaannya kan, bagaimana bisa? Karena memang setahu kita di tangan Luffy itu nggak ada tanda X-nya waktu dia berubah menjadi Nika. Dan Robin di sini bilang fotonya Luffy ngeblur, tapi tanda X-nya kok bisa jelas. Menurutku ya, ini adalah pesan dari Vivi sendiri yang ingin menyatakan bahwa dia sekarang selamat dan aman. Kok bisa gitu? Alasannya adalah World Economic Journal atau koran ini kan koran yang dimiliki oleh si burung Morgans. Vivi dan Wapol sekarang ada di tempatnya Morgans. Vivi pasti ingin memberitahu kepada seseorang tentang keadaannya sekarang yang diberitakan menghilang. Tapi tidak mungkin dong dia blak-blakan, "Hei, aku di sini." Akhirnya dia ngedit sendiri nih koran di World Economic Journal dan memberi tanda X di tangannya Luffy. Tapi mungkin Vivi nggak ngerti Photoshop ya, jadi makanya fotonya Luffy ngeblur, X-nya terjelas gitu. Harusnya kan bisa lah ya kalau pinter Photoshop. Canva lah, at least Canva deh. Ditambah karena Luffy dan Kutopi Jerami itu yang bisa dihubungi sama si Vivi, karena yang tahu tentang kode X ini hanya Luffy dan kru topi jerami saja. Menurut kalian gimana tuh? Terus yang aku pengen bahas lagi adalah si Loki ini. Aduh ya wah, gokil banget, desainnya keren banget. Dan aku juga tertarik dengan buah iblis yang ingin dia makan sampai dia harus membunuh Raja Harold. Dan kaget juga ya, ternyata Hajrudin ternyata saudaranya Loki. Kalau pakai cocok Loki berarti harusnya Hajrudin itu Thor ya, dan Raja Harold itu si Odin. Gitu gak sih? Dan aku jadi bingung apakah Loki berhasil mendapatkan buah iblis yang dia incar itu. Kalau berhasil mendapatkan buah itu, kenapa dia tidak kabur saja dari rantai ini? Apakah rantai ini Kairoseki atau ya? Batu laut gitu. Makanya dia tidak bisa menggunakan kekuatan buah iblisnya. Atau mungkin bahkan Loki belum memakan buah iblis itu. Atau jangan-jangan sudah dimakan, tapi kekuatannya Loki itu adalah kekuatan ilusi atau semacamnya. Dan kenapa dia menyebut dirinya sendiri Sargarnika? Banyak banget pertanyaan guys, sumpah. Apakah ini karena dia sangat menyukai Nika ya? Makanya dia menyebut dirinya sebagai Sandar, tapi dia pengen menghancurkan dunia. Aku jadi kepikiran, jangan-jangan buah iblis yang diturunkan di Elbaf itu adalah Hito-Hitonomi model Nika yang akhirnya dimakan oleh Luffy. Tapi karena setelah membunuh Raja Harold, dia sadar buahnya tidak ada. Dia yang pengen menjadi Dewa Matahari yang sesungguhnya dengan makan Hito-Hitonomi model Nika, kabur dari Elbaf untuk mencari buah itu. Tapi di tengah jalan dia malah bertemu Lola, anaknya Big Mom, dan dia berniat untuk melamarnya, entah itu beneran niat melamar atau enggak. Terus dia akhirnya tertangkap raksasa Elbaf yang mengejarnya. Terus dia dihukum di Elbaf seperti sekarang ini. Itu tadi aku ngarang loh guys. Wah, ini menarik banget sumpah. Dan ya jangan percaya siluetnya Oda Sensei ya. Nah, tapi percayalah,
setiap karakter yang dibuat Oda, kalau itu karakter yang penting, siluetnya jelek, hasilnya bagus. Dan Loki ini keren banget loh, asli keren banget. Dia bener-bener bajunya kayak rocker banget ya. Malah kayak lebih mirip bajak lautnya Kaido nih. Dan juga Kaido juga siluetnya kan jelek banget ya. Akhirnya tetap jadi keren. Kalau Big Mom kayaknya nggak jauh beda sih kalau Big Mom. Nah, itu adalah pembahasan chapter 1130 dariku. Seperti biasa guys, komentar tanggapan teori silahkan drop di bawah. Gimana? Udah habis belum makanannya? Sampai jumpa di 2 minggu lagi, karena kita nggak akan ada chapter baru selama 2 minggu. Saya Vincent Nugra undur diri. Ciao!